لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalau Rasulullah memberikan penjabaran, dulu pernah kita tulis, dengan bahasa yang sangat lugas. Lis. Ada yang ingat? Dinaka yakfika al-qalilu minal amali. Lis dinaka yakfikal qalilum minal amali. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin, dengan memurnikan peribadatan mereka. Maksudnya membersihkan akidah betul-betul bersih dari syirik. Itu saja yang dituntut. Jadi saya katakan, kalau bahasa cinta, cinta saya itu habis, sudah terkuras hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Orang tua nggak kebagian, bapak ibu nggak kebagian, anak istri nggak kebagian, apalagi teman. Cintaku hanya untukmu seorang. Oh, gue mesti pemuda koplo itu. Bahasa cinta yang mestinya begitu indah. Kecintaan kepada Allah mengalahkan kecintaan kepada siapa saja, kepada apa saja. Kemudian oleh setan difahamkan kepada seorang pemuda atau seorang pemudi hanya kepada seorang anak manusia, hanya kepada pacarnya, hanya kepada la haula wala quwwata. Padahal bahasa cinta yang diajarkan oleh Allah itu menyebabkan tanpa ragu-ragu sedikit pun Ibrahim diperintahkan melakukan perbuatan yang sangat berat, sangat tidak masuk akal. Ibrahim, sembelih anak kamu, bismillah. Ini cinta. Nuh, Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'takal haq. Surat Hud ayatnya 45. Wa nada Nuhu rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'takal haqq wa anta ahkamul hakimin. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu sholihin fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Ini suasananya, ayat ini kalau boleh kita gambarkan mencekam, ya. Mencekam. Wallahu a'lam, secara manusiawi mata beliau terbelalak. Keterkejutan Nabi Nuh itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 45. Ya Allah, Rabbu inna bani min ahli. Yang membuat terkejut itu justru anak laki-laki beliau, anak kandung beliau. Ini bahasanya saya pergunakan bahasa secara manusia. Ya Allah, ini anak saya, ya Allah. Ini darah daging saya, ya Allah. Ini kulit saya, ya Allah. Ini tulang saya, ya Allah. Ini sumsum saya.
Tetapi janji kami memang benar. Siapa saja yang tidak mau masuk Islam, tidak patuh kepada saya, akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara manusia, saya komentari ya. Rasulullah itu sadar bahwa kematian itu adalah takdir. Rasulullah sadar yang paling sadar. Tapi secara manusiawi, beliau boleh saja sedih ketika orang yang beliau cintai itu meninggal. Khadijah binti Khuwailid. Ini tahun wafatnya Khadijah bersamaan dengan tahun wafatnya Abu Thalib, paman beliau yang tidak mau membaca syahadat sampai akhir hayat. Itu merupakan suatu kehilangan bagi beliau. Karena dalam sejarah pernah saya terangkan, dua orang yang paling berjasa kepada Rasulullah ketika beliau di Makkah, satu kalau laki-laki itu Abu Thalib, wanita itu Khadijah binti Khuwailid. Sehingga tahun itu disebut Amul Huzn, tahun kesedihan. Hanya saja kesedihan itu tidak menyebabkan, gitu ya. Yang masjid udah, orang telat, orang khusyuk, gitu. Aktivitas dia sebagai seorang muslim tetap dia laksanakan, bahwa kesedihan itu sifatnya manusiawi. Rasulullah ditinggal mati salah seorang cucunya juga nangis. Sahabat Abdurrahman bin Auf malah bertanya, tapi ya Rasulullah nangis. Iya, itu perasaan. Dan Nabi Nuh juga, ya Allah, ini anak saya. Apa jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Abu Habib 46. Allah berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Orang yang hukum ketika Nabi mengatakan, ya Allah, ya anak saya, ini tulang saya, ini darah saya, wajahnya seperti wajah saya, hidungnya seperti hidung saya. Kalau kita jabarkan hijau, rambutnya juga seperti rambut saya, kalau berjalan seperti saya. Dan dia dalam keadaan mengenaskan su'ul khatimah, meninggalkan saya. Apa jawab Allah? Wahai Nuh, sesungguhnya anak kamu itu bukan keluargamu. Bukan keluargamu. Ada keterikatan darah, keterikatan daging, keterikatan kulit, keterikatan tulang, keterikatan sumsum. Tapi la ilaha illallah itu terpisah. Dia bukan keluargamu. Hati kecil, perasaan Nabi Nuh yang merasa kehilangan anak yang dia cintai, itu diingatkan oleh Allah, itu bukan keluargamu. Itu bukan keluarga. Biologis ya, tapi secara ideologis, secara akidah. Guru sebab agama, lo pinternya setan ya. Guru sebab agama. Agama itu kan nisbi. Agama itu kan nisbi. Orang boleh mengatakan benar, itu pengikutnya orang lain. Ini bahasa yang sangat akrab dengan telinga kita hari ini seperti itu. Untuk terhindarnya negeri tercinta dari mara bahaya, dari gempa bumi, dari tsunami, dari banjir, dari tanah longsor, diadakan istighosah akbar. Ana wong Kristen yang pojokan kono
Wong Katolik pojokan kono. Wong Hindu pojokan kono, wong Buddha pojokan kono. Kongfucu karo aku nek kene tengah-tengah, ayo ndonga bareng-bareng. Nek dongaku ora ditampa, nanti doa kamu orang Kristen yang diterima. Nah itu kan kentirin aja. Doa kamu orang Kristen nggak diterima, doanya orang Katolik, doanya orang Katolik nggak diterima, doanya orang Buddha, doanya orang Buddha nggak diterima, doanya orang Hindu. Itu jelas orang yang tidak punya agama dan tidak punya pendirian. Saya tidak katakan seperti itu, tapi ada kasus besar itu ya. Konon ketika bosnya Udang Garam itu meninggal tahun berapa? Ya, 10 tahun lebih lah ya. Ketika bosnya Udang Garam itu meninggal, dibawa dengan pesawat charteran pribadi 20 tahun yang lalu. Pesawat itu masih merupakan barang langka dan kendaraan mewah. Sekarang pesawat harganya karo tiket sepur wae lho. Murah pesawat. Suatu ketika kalau yang membeli tiket itu jeli bisa seperti itu. Itu dicharter pesawat Garuda itu karena dari Indonesia ke Auckland kan, Selandia Baru. Dalam rangka mengobatkan sakitnya ke sana. Jadi keluarga dia dan dokter pribadi. Kan ngono ditambani ya jenenge wong lara nek ora mari ya mati lah, gitu mati tenan itu. Terus pendeta Kristen diundang, pastor diundang, pendeta Buddha diundang, pendeta Hindu diundang, kiai diundang. Monggo pendeta berdoa, kiai monggo diwacake kudu ping 3 kali Yasin kalau ila hadratin Nabiyil Mustafa sayyidillah. Siapa tahu salah satu di antara Anda itu doanya diterima oleh Tuhan yang Maha. Indah loh itu. Indah bagi iblis. Jangankan begitu ya, wong Syiah diundang, Ahlus Sunnah diundang, Khawarij diundang. Khawarij itu sapa to? Khawarij itu gaweane wong Salafi. Mang dongake muga-muga ditampa sapa ngerti salah siji, salah satu di antara kalian itu doanya makbul, itu juga enggak benar. Enggak benar. Jadi masih meyakini akidah Ahlus Sunnah, tapi juga masih meyakini akidah Syiah, masih meyakini akidah Kidul Dalan, meyakini akidah Lor Dalan. Mudeng Kidul Dalan Lor Dalan. Aku ya kudu melu-melu. Enggak benar. Lah mungkin gitu ya, santri pondok lah diundang. Neng ora telung dinanan lah ya. Ora telung dinanan ya. Ini anak saya sakit di opnam di Auckland sana, Auckland podo di Hong Kong sana. Nih, kamu ini orang-orang yang sedang thalabul ilmi, dosa kalian masih sedikit. Tolong didoakan, mudah-mudahan doa kalian semua diijabahi oleh Allah. Seandainya tidak semuanya, satu saja di antara kalian doanya diijabahi, itu akan menyebabkan sakitnya anak saya sembuh. Itu benar, tapi jadi seakan guru agama, guru agama itu segalanya, agamanya itu segalanya. Agama itu yang akan menyebabkan orang hidup 12 menit di dunia itu mendapatkan hasanah, dan sekian juta tahun abad dan abad juga akan mendapatkan hasanah. Seorang yang beragama dalam hal ini tentu saja orang Islam, demi kebahagiaan saya yang berjuta-juta tahun, khalidina fiha abada, saya rela menderita dalam kehidupan saya yang kalau diukur dengan akhirat kira-kira 12 menit. Ini akan menentukan nasib kehidupan saya yang sesungguhnya di akhirat. Ini agama bukan coblosan.
dihubungkan ke sana. Jadi seakan-akan kalau sudah mengangkat pemimpin, kalau sudah bergabung dalam partai itu masalah agama nggak ada urusannya.